Bupati Konawe Selatan, Konsel Surunudin Dangga mencopot jabatan Sudarsono Mangidi sebagai Camat Baito buntut kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer SDN 4 Baito Supriyani kepada siswanya berinisial D. Surunudin Dangga mengatakan, jabatan Camat Baito sementara dijabat Kepala Satuan, Kasat Polisi Pamong Praja, Pol PP, Ivan Ardiansyah, untuk membantu penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak korban. Ini kan dua-duanya warga desa di sana, Baito. Siapapun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik, nonaktifkan dulu. Saya tugaskan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan, kata Surunudin, dikutip dari Antara, Rabu, 30/10. Dia menyebutkan, salah satu alasan pencopotan Sudarsono dari jabatannya karena penanganan kasus yang terjadi di wilayahnya sama sekali tidak pernah diinformasikan kepada dirinya selaku pimpinan dari Sudarsono. Camat tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik, kita tugaskan Eselon 2 untuk menyelesaikan, ujarnya. Langkah-langkah ini saya ambil, bukan berarti camat tidak mampu, tapi agar lebih mumpuni persoalan ini diselesaikan. Apalagi Pak Kasat Pol PP kan mantan camat juga. Di samping itu, agar koordinasi bisa berjalan baik, sebut Surunudin. Dia menjelaskan bahwa penyelesaian perkara yang saat ini viral di media sosial tersebut akan sulit tercapai apabila salah satu pihak yang tidak netral atau terkesan berat sebelah. Ini kan masyarakat Baito mereka. Jadi kita perlakukan sama. Sebenarnya mudah saja menyelesaikan ini karena istri Aibda Wibowo Hashim kan ASN. Bu Guru Supriyani kan pegawai kita juga, jelasnya. Meski begitu, Surunudin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan berada di tengah-tengah antara Supriyani dan pihak korban. Sebab kedua pihak merupakan warga Kabupaten Konsel. Mari menjaga Kamtipmas kita, tidak usah saling salah menyalahkan, apalagi menjelang pilkada kan gampang tuduh-menuduh. Jaga persatuan dan kesatuan, saya berharap ini dipahami, langkah ini saya ambil demi kondusivitas dan kestabilan di tengah masyarakat, tambahnya. Sebelumnya, mobil dinas Camat Baito, Sudarsono mendapatkan teror penembakan dengan menggunakan senapan angin. Mobil dinas Camat Baito tersebut sempat digunakan guru honorer Sekolah Dasar Negeri, SDN 4 Baito, Supriyani untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Andulo, Konawe Selatan. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membenarkan mobil dinas Camat Baito digunakan untuk mengantar Supriyani menjalani sidang di PN Andulo mendapatkan teror penembakan. Andre mengaku melihat kaca sebelah kiri tengah pada mobil berwarna putih pecah diduga akibat ditembak menggunakan senapan angin. Saya lihat tadi, kaca mobil seperti ditembak. Memang kami perkirakan itu senjata. Kalau bukan softgun atau yang pakai oksigen itu seperti PCP, senapan angin, ujar Andre saat dihubungi melalui telepon, Senin, 28/10. Andre mengatakan penembakan terhadap mobil dinas Camat Baito tersebut terjadi setelah mengantar Supriyani ke rumah dinas Camat usai menjalani persidangan di PN Andulo. Andre menjelaskan saat kejadian mobil tersebut digunakan oleh Camat Baito dan Kepala Desa. Kejadiannya setelah sidang, kan tadi pembaan eksepsi. Ibu Supriyani sudah tiba di Rujab Camat. Nah mobil itu tadi sempat keluar dibawa oleh Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa saat mau balik ke Rujab Camat sebelum sampai, di situ ditembak, kata Andre. Nomor 1 yang saya sesalkan wawancara, saya ditelepon dari wawancara yang pakaian dinas mengatakan ditembak. Ini kan hal yang fatal. Ini penembakan ini bisa-bisa teroris langsung katakan seperti itu tanpa hasil yang nyata. Termasuk teman-teman wartawan, tolong jangan. Ini masalah Kamtipmas. Saya tidak mau daerah saya Konawe Selatan dianggap rawan. Jadi jangan dibelokkan bahwa Sudarsono ini karena membela atau mengantar Supriyani.
Lain itu, persoalan yang ada adalah ini memberikan komentar tanpa diteliti baik-baik oleh yang berwajib untuk mengatakan penembakan, beri komentar penembakan. Sehingga saya tarik dulu, saya turunkan Kasat Linmas, Satpol PP, turun. Sekaligus juga untuk menerangkan, karena pasca Supriyani selesai sidang misalnya, dihukum ataupun bebas, ini mereka ini keluarga besar dua ini kan berbahaya. Sehingga saya ambil kesimpulan, ya sudah, bukan camat kita anggap tidak mampu untuk hidup, kita tarik dulu, kita isi dulu. Sebentar kalau sudah tentram mau dikembalikan lagi tidak masalah. Jadi ya ini saya mohon maaf sekali lagi, jangan niat baik saya dipleset-plesetkan karena kepentingan seseorang atau semua. Juga pengalaman buat dia. Menjadi camat itu adalah kepanjangan tangan bupati. Segala sesuatu itu harus disampaikan. Pengadilan Negeri Andolo gelar sidang keempat kasus dugaan pemukulan yang melibatkan Supriyani, seorang guru di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Oktober 2024. Sidang itu digelar setelah Supriyani dianggap telah memukul seorang murid berinisial D yang merupakan anak seorang anggota polisi, Aibda Wibowo Hashim. Dalam sidang tersebut, 3 saksi memberikan kesaksian bahwa Supriyani tidak pernah melakukan pemukulan terhadap D. Hal itu disampaikan wali kelas D yang bernama Lilis, guru kelas 4 bernama Nur Aisyah, dan kepala sekolah SDN 4 Baito bernama Sana Ali. Lilis mengatakan bahwa pada hari kejadian, Supriyani sedang mengajar di kelas 1B. Menurut Lilis, waktu yang dihabiskan untuk ruang guru hanya sekitar 5 menit dan tidak ada laporan mengenai pemukulan. Sementara, Nur Aisyah mengungkapkan bahwa anaknya sekelas dengan D. Nur Aisyah telah menanyakan kepada anaknya mengenai kejadian tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada pemukulan. Sedangkan, Sana Ali menyatakan keyakinannya bahwa Supriyani tidak bersalah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya diminta oleh penyidik untuk membantu memanggil Supriyani agar menemui Aibda Wibowo Hashim. Berdasarkan kesaksian dari 3 saksi itu menunjukkan bahwa Supriyani tidak melakukan pemukulan terhadap D. Benar ya. Terima kasih ya, saksi sudah kemudian masih ada mohon izin untuk membacakan visi terkait penyelenggaraan. Terima kasih atas kesempatan yang lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Kesehatan, BUD UPTD Puskesmas Palangga,